Selamat datang di program baru lebih dekat dengan Mr. Bael. Asik lu. Ini tar dulu tekotin dulu dong. Nggak boleh di-cut-cut, pokoknya ini harus pure, nggak boleh ngedit-ngedit. Pokoknya Om Bael yang masih muda ini, by the way Om Bael minta percaya salah, padahal Om Bael lahiran tahun 46. Dia mau balik ke Gen Z, gue bingung. Kasih aja udah, biarin. Biar Apa ini band idola nih? Ya, bisa. Ya, gue aja. sebelum lu megang band ini gue udah kenal duluan, Bro. Band legend nih. Mana ada band legend? Iyalah, sebelum Iyalah 2010. Bentrok ini mah bentrok. sebelum lu megang ini kan gue udah tahu nih nama band itu. Kayak gini nih emang kalau basic yang ngejual band, jadi bisa ngejilat band. Serius? Beneran ini band sebelum gue waktu masih di Laskel gue udah tahu band ini. Iya. Masih main di Dahsyat. Zaman-zaman kotak ya. Zaman-zaman kotak lagi. Tapi gue taunya nih band awalnya gue kira band Bali. Gitu sih emang kebanyakan. Ya kan? Karena dulu Ada yang bilang Bali, Jawa, Medan ya kan. dulu gedenya gue lihat nih gue pernah ketemu nih band ini main di Bali. Iya. Gitu gue pikir main Nih, band kok kita Bali. jadi ngomongin bandnya ya? Tapi lu dapet kaos ya, Le? Iyalah. Sama stiker ya. Stiker nih. Gue cuma dapat stiker doang ya. Gue cuma dapat stiker doang. Nih, Nggak. catat. Nggak minta, dia nggak minta, emang nggak ke kantor. Kemudian ntar gue yang ke kantor ya. Kalau aki-aki satu ini kan minta terus, jadi keinget. Tadi juga kan. Ini bakalan gue tempel di mana ya? Tidak. Beli sedot WC terdekat sama koramil terdekat ya. Oke? Di helm ya. Ntar gue taruh di mobil gue aja deh. Iya, biar bener. biar orang tahu gitu ya kan. Weh, manajer siapa tuh? Band idola nih. Gue nyebutnya sih Saha eta ya. Iya lah ya. Tapi TikToknya ya. Lu lihat tuh lagunya di mana-mana. Jamet-jamet juga pada suka. Ini boleh gue pakai nggak nih? Nanti ketahuan buat endorsean gitu, Oh, ntar iya. disangkanya itu doang kita Padahal gue takutnya. nggak minta desain yang ini loh, desainnya yang ada tuh yang keren tuh. Bagaimana sih? salah lagi aja di depan orang tua ya. Tapi oke lah ini. Jadi Bang Bael Siap. nyemplung di industri musik dari tahun, seinget lo. Waduh, waktu masih ngeband apa gimana nih? Oh dulu ngeband berarti ya? Ngeband. Ngeband tahun. 97 lah. Oke fix, gue panggilnya jangan Bang Om. Setuju dong Om. 97 ngeband. Manajerin band 2002. 2002. Pertama tuh siapa tuh? Peron 1 ya? Jiung. Gua pertama itu gua jadi centengnya Jiung. Centengnya apa ya? Centeng itu kalau di Jiung itu kru. Oh berasal dari kru. Dari kru. Enggak, ini serius bercanda sih anjir. Serius. Gua nggak kruin, gua jadi wardrobe dulu di Jiung itu. Bukan ngeledek yang tadi itu yang kita obrolin off cam. Bukan. Oh bukan. Gua dari Jiung 2002 itu gua nge-kruin, Terus ngurusin pakaian anak-anak Jiung lah gitu, wardrobe. Karena gua punya clothing kan waktu itu. oh ada bisnis terselubung juga. Gitu. Habis itu ke Akhirnya gue diangkat jadi roadman sama mereka. oke. Karena manajernya mau lanjut S2 gitu. Enggak, ini beneran nggak sih? Gua rada-rada Serius. ini kalau ngobrol sama aki-aki atu ini gitu ya kan. Serius? Oh ini ngobrol serius. Bener. Oke. Serius udah bubar. Aja lucu. Seriusnya udah bubar. Seriusnya udah bubar. Akhirnya setelah ke situ Jiung Peron 1. Taruh sini. Enggak. Setelah dari Jiung itu gua berjalan kenal sama anak-anak. Ya, sama anak-anak Lascelt lah. Lascelt itu gua awalnya ya nitip ke distro anak-anak bengkel staff dulu gitu. Tempat tongkrongannya anak-anak Lascelt lah. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Brombek, kayu manis. Kayu Manis Pride 2000 2005 2006. belum label tuh ya. Belum. Dan itu baru ngebentuk mereka kayaknya. Barang Om Cuy berarti itu udah ketemu Om Cuy. Udah.
Berarti lo sama Om Cuy nih awal-awal Lascal. Om Cuy dulu. Om Cuy dulu nih. Iya, karena kan Wah, ini gua harus ketemu Om Cuy sih. bengkel staff, distronya bengkel staff. Om Cuy itu di depannya counter HP. Gitu. Oke. Nah, gue suka denger si Ceper pertama kali yang ngajak drama. Ceper ngajak, terus dia bilang, Om, manajerin gue dong. Oh gitu. Mana gue lihat demonya gue gitu ya. Sosok ini ya label ya. Sosok manajer gede atau label gitu ya. Sebenarnya di Jiung kan udah gede gue. Oh iya. Siap. Soal Lascal belum jadi apa-apa soalnya di situ. Sombong dikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, wajib. Sombong itu bikin sukses. Sombong itu bikin sukses. Afirmasi yang baik biasanya. Afirmasi yang baik. Akhirnya jalan tuh. Akhirnya gue ketemu Ceper, dengerin, ketemu Virgon, ketemu Dimas. Waktu itu masih bertiga mereka. Playernya bertiga waktu itu siapa aja? Waktu itu yaitu Virgon, Dimas, Ceper. Belum ada Mami. Belum. Synthesizer-nya udah keluar berarti? Belum. Itu belum ada synthesizer? Belum ada. Akhirnya ketemu Om Cuy, dengerin demonya itu masih Growth Up dulu albumnya ya. Tuh dengerin. Gue bilang, wah boleh juga. Tapi akhirnya gue ngilang tuh, habis dari situ gue ngilang karena tour Jiung kan. Oh lebih ada duitnya di Jiung karena ini kan band baru Lascal. Iya. Lebih gak ada duitnya sih Lascal waktu itu. Waktu itu masih sadanya, masih intisari, masih jafu. Apa ya? Masih regis lah. Kayak ini serius nih, serius. Ini bukan ini kerekam loh, nggak kerekam nih, fakta nih. Emang bener. Lascal itu emang sebenarnya band dari nol banget. From zero. Bener. Gitu. Dan pantesan nggak ada sindromnya. Apa udah lewat sindrom? Ya udah lewat. Kalau sindromnya sekarang sih udah lewat. Udah lewat ya. Nah mereka itu emang awalnya emang dari anak-anak tongkrongan, suatu sekolahan dulu mereka. Gitu di Ponorogo, Purple namanya kan. Nah, Ceper itu sering lihat gue lah karena kan gue anak Rawamangun juga kan. Nah, akhirnya ketemu, Om dengerin dong. Datang deh ke acara gigs kata dia gitu kan. Anjas, masih gigs tuh. Iya. Belum ada fast fest khusus. Belum ada. Akhirnya ketemu udah. Nah, gue akhirnya tour sama Jiung. Gak lama akhirnya gue datang tuh sendiri. Pertama kali gue ngeliat dia perform itu di Rossi. Di Rossi tuh. Pertama kali gue ketemu mereka ngeliat perform tanpa mereka tahu gue datang. Itu waktu di Rossi. Belum ada Mas Riki nih sebagai roadman. Belum. Mas Riki masih belum lahir. Masih di awang-awang. Mas Riki termasuk nikmatin yang enaknya doang ya di Lascal ya. Ya enak, nggak enak juga sih. Oh ada yang enaknya. Gitu. Pikirin dia langsung jadi gitu enggak? Ya udah jadi, tapi kan ada enak nggak enak. Perjuangannya juga ada ya. Perjuangan yang lo inget nih dari Lascal masih di bawah sampai di posisi pas lo ngurusin mereka. Yang terbawah sisi terendahnya apa tuh? Ingat nggak lo? Sisi paling dukanya atau sisi paling sulinya? Bikin apa ya? Album sendiri. Waktu itu bikin album bareng-bareng. Lagu SH lagi. Gue stop dulu bentar kena klaim. Copyright. Gue sih bisa whitelist cuman ribut aja. Dikencengin lagi. Iya, dikasih bumper lagu. Gak enak ya dengerin band. Iya. Ini begini nih, biar kelihatan. Ya nggak usah. Iya matiin aja bapak. Pusing mas dengar lagu itu mas tiap hari kan. Bandnya nggak terkenal soalnya. Bandnya nggak terkenal tuh. Apa itu? Ngaco. Mana terkenal? Jadi dari paling bawah tuh yang paling lo ingat pas di era apa tuh, kejadian apa? Era masih jual CD bareng-bareng lah. Direct selling satu-satu nawarin. Terus gua bawa ke distro Relic dulu, namanya Relic di daerah Selipi. Akhirnya gua minta untuk nyambung RBT waktu itu. Waktu itu kan RBT di era itu lagi kenceng-kencengnya lah gitu. Akhirnya gua ketemu sama namanya Om Dito gitu. Dulu dia manajernya Naif.
Naif. Kayak kotak ya. Akhirnya ketemu sama dia, gue minta saran, gue dengerin lagu Diare Depresi dulu. Tapi itu belum pecah Diare. Bentar gua potong. Bukan diare, Pak. Diari. Diare. Aja, Pak. Saya ngurusin aja. Ente mentang-mentang belum ngurusin jadi seenak-enak ya. Besti. Oh, Besti. Diare Depresi. Diare ya kan? Depresi. Akhirnya Itu gua belum kasih meledak tuh. kan? Belum meledak kan? Belum. Masih demo. Ya demo Mentah-mentah. live lah. Tekannya masih kusut dah gitu. Kusut lah gitu. Masternya hilang lah. Aduh, Biasa anak band gitu. Terus akhirnya gue suruh dengerin, terus dia bilang, ini yang nyanyi cewek. Ya enggak lah. Lah ini suaranya kayak cewek banget. Iya, tinggi ya. Ya kan melengking banget. Enggak lah. Ntar lu datangnya lu lihat orangnya. Bentukannya Kayak gimana gue gitu kan. Udah muda. Ya kan, ya belum punya duit lah waktu itu kan. Udah akhirnya ketemu lah, gue ajak anak-anak Nashville. Akhirnya begitu pas ketemu kaget dia. Yang vokalis mana? Ini vokalisnya. Ini serius vokalis? Iya vokalisnya ini, gue gituin aja kan. Anjir Batak banget mukanya. kotak. Iya. Lu masih mohon kan doi. Mohon. Wah, kayak akhirnya udah om pasti jadi nih om gituin kan. Akhirnya Dito dengan percaya dirinya, yaudah ayo gua produksi kata dia gitu kan. Produksi lah, taruh di relin gitu dengan dijejer sama band-band Naif, ada Di era itu. di era itu. Di era itu Adams lagi gede tuh. Ibung gitu sama album-album mereka lah. Pokoknya band-band IKJ lah yang dikelola sama Dito. Akhirnya, om, gue mau RBT dong, gimana caranya biar masuk RBT nih? Biar gaul. Udah akhirnya, yaudah lu coba bawa ke Ernest gitu. Ernest Prakasa. Betul. Belum stand up comedy tuh. Belum. Masih di label lah. Masih lucu aja. Nah gue tahu Ernest itu waktu itu di Sony. Oke. Di Sony Musik gitu. Akhirnya gue taruh. Datang gue ke kantornya di Kemang tuh DRM. Oh asal muasal ketemu DRM gara-gara DRM dari RBT situ ya. betul gara-gara RBT. Akhirnya gue taruh. Ternyata masih dicuekin lah gitu. Belum jadi soalnya belum duit kata gitu ya. Sama Iya DRM. maksudnya Belum jadi anak emas DRM enggak soalnya demonya itu ya kayak demo live gitu karena master hilang kan. Oh, oke. Walaupun di mixing mastering tetap aja masih yang kurang lah gitu. Udah akhirnya ya udahlah. Kita nunggu aja deh begitu. Udah dengan manggung, regis, di Javu. Anak om main di Javu, ayo gitu. Dari situ tuh mulai. Akhirnya di 2008 2009 lah gitu. Meledak Dah tuh ya. Ini meledaknya gimana sih? Kalau sekarang kan orang bilangnya viral. Kalau sekarang kan orang-orang maunya viralnya ngejarnya di TikTok. Ya karena kan dulu Fenomena. Kalau dulu gimana kan dulu nggak ada TikTok. ya kalau dulu kan warnet. Fanpage, Facebook masih ya kan? Iya kan warnet gitu. Meledaknya gimana lu? Di warnet. Di play di warnet. Iya. Lo yang nyuruh tiap warnet. Ya enggak lah. Kan download masing-masing dari download orang-orang. Zaman dulu kalau di warnet tuh pakai Winamp biasanya. Pembajakan. Pembajakan. Tapi efek positifnya diputar di Ya, mana-mana. Karena kan dulu gua bikin CD itu diglodok kan, bikin master Ya. platnya itu dibikin 1000 glodok. ya? 1000 apa 2000 sih dulu? 1000 ya? Akhirnya ya gua nggak tahu lah tiba-tiba ada di CD bajakan juga gitu. Ya mungkin dari situ kali rezekinya gitu. Meledak. Lah di situ. Terus Akhirnya- DRM ngelirik nggak tuh? Ya akhirnya DRM bikinin lah. Nah nyetak RBT-nya aja gue masih pakai apa ya? Pakai kertas gue print lah gitu. Terus gue tempelin. Gak ini bencana apa serius sih? Serius? Gue tempelin. Jadi gue bikin CD-nya. CD-nya udah hilang sih. Kalau masih ada mungkin kenangan juga ya. Artepak. Iya. Artepak lifestyle. Terus tiba-tiba di situ kan CD kalau dulu kan label-label pasti di covernya kan RBT nempel. Ini gua habis gua packaging press gitu ketinggalan karena kan keluar kodenya lama tuh. Akhirnya gua tempel, kita press lagi. Jadi gua nih. press, jadi Itu pas udah diputar di mana-mana di Facebook, di warnet. Iya. Akhirnya offer naik dong.
Ya tetap masih main di Gigs. Tapi udah dibayar apa tetap regis? Udah. Udah dibayar, udah jadi guest star. Belum. Oh belum jadi guest star Tapi juga. masih dibayar. Nggak bayar doang, bedanya nggak bayar. Bedanya nggak bayar doang. Nggak bayar regis. Tapi udah main malam. Udah main jam-jam 9 jam 10 lah. Udah enak deh. Iya. Nyantai. Pokoknya udah enak lah, main ya dibayar lah, yang penting ya manggung waktu last child pertama manggung aja itu masih yang naik motor lah ke Javu gitu, yang bener-bener nyetrit gitu ya kan. Gitar Dimas rambutnya catokan. Virgon yang dicatok. Oh Virgon. Virgon masih catokan gitu lah. Kira ya main Javu itu sampai 2008-2009 kurang, kayaknya sekitar 2009-an Kontraknya kan 2009. 2008-2009 itu udah mulai tuh gua nggak mainin di gigs, Pensi. tapi gua beralih ke pensi Yang lebih wangi. yang lebih wangi Duitnya. Cuannya. Wangi lah duitnya gitu. Masih bareng Om Cuy itu. Ya masih bareng. By the way Om Cuy masih makan mie ayam nggak? masih doyan ya? masih Bareng Om Cuy. masih anggur merah lah. Disari. Pensi Padet dah tuh sehari ya 4 titik. sehari 4 titik, sehari 5 titik. Pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu itu pokoknya full. Tapi duitnya masih kusut. Ya udah enak. Udah enak. Udah enak. Beli anggur merah udah nggak mikir. Atau udah nggak mikir. patungan. Udah nggak. Karena ada yang beliin. Gitu. Karena udah ada yang beliin. Itu udah ke DRM. Udah di DRM. Udah di DRM. Belum diambil manajemen sama mereka. Baru titip edar. Masih titip edar. Jadi Terus? gue masih ngelola sendiri berdua sama Om Cuy, sama player. Akhirnya kita dapat base camp di rumahnya Sanji tuh di drama. Oh, apa namanya? Namanya Istana. Tuh. Akhirnya sama itu kita kontrak lah gitu, maksudnya ngasih uang ke nyokapnya lah. Almarhum. Tuh jadi masih nyetor ke almarhum nyokapnya Sanji. Iya masih. Buat jadi base camp di situ. Betul. Berarti Masih. Last Child di situ berarti ada band-band dong. Ada. The Drama. Ada. Ireland belum ada ya? Ireland belum. Last Child The Drama siapa lagi tuh? Last Child The Drama. Yang sering di situ sih ya banyak sih band-band yang Hilir mudik di situ lah ya. ya banyak lah gitu. Pokoknya ekosistemnya masih anak band banget deh. Iya pokoknya yang main band-band yang main di Javu lah. Gitu. Terus berapa tahun tuh lu di Last Child? 5, 10? Gua di Last Child itu 2012-13 tuh. Sampai 2012-2013. Ya, kurang lebih 13. Ya 13-an. Pegel nggak tuh? Hah? Pegel nggak? Dibilang pegel ya pegel sih sebenarnya. Tour berarti itu kan udah bukan tiba-tiba sih. Akhirnya laku lah ya kan. Laku sell out ya kan. Tour lu masih ngerasain tuh. Tour promo single. Dulu waktu zaman gua sih ya nggak ada tour ya. Last Child itu lebih mainnya ya gua jualan Last Child itu ya lebih ke event-event pensi komunitas aja gitu, gigs. Tapi udah kalau dibilang pensi ya udah pensinya udah SMP, SMA gitu. Udah line up-nya buat Iya. pensi SMP SMA. Fee-nya tertinggi yang lo pernah pegang Last Child. Honor. Berapa ya? Ya di sekitaran di atas 30 lah. Anjir. Di era itu. Pantesan jam gisoknya banyak ya. Gila. 30 cuy. RBT Ya kan itu Bondak. udah ada DRM. Oh udah ada DRM. Oh iya. Wah seger tuh ya. Udah ada DRM, maksudnya DRM itu belum mengambil belum gua kasih ke mereka lah. Belum proses full sign. Iya, belum sign. Akhirnya selepas dari Last Child lompat ke Bocah-bocah. boy band. Kau bidadari jatuh. Itu gimana sih? Dari anak band yang Bronx banget tampilannya ke boy band cilik-cilik. Rock and roll. Waktu itu masih kecil ya mereka. Iya, Berapa? Masih belasan tahun ya masih belia. SMP lah. Kalau nggak salah. Ya Masih akhirnya ikut mereka. Akhirnya gua ngikut Apa manajemen lupa gua? Dulu Inback. Inback. Rambut manajemen. Akhirnya gua masuk di Inback gitu. Ngurusin mereka tuh. Ya awalnya Perbedaannya apa yang paling colok? perbedaannya sebenarnya sih enak ngurusin
Harus band dewasa ya. Oh gitu. Ya kan ini Nggak, masih belia. Iya maksudnya Plus minusnya lah, plus minusnya. Iya maksudnya masih gue belajar lah menghafalin mereka karakter mereka masing-masing lah. Masih tantrum nggak sih kayak anak bayi gitu? Tiba-tiba ngamuk. Enggak. Bapak, saya mau kencing. Enggak gitu. Di panggung ya? Serius lu pernah? Serius. Enggak ini serius sama Serius? siapa? Ini Ya, masih ada. berempat kan mereka apa udah bertiga? Empat. Masih Akhirnya berempat. bertiga. Dari proses berempat ke bertiga. Iya. Kencing di atas panggung, mau kencing di atas panggung tantrum Iya. gitu. Lagi perform, tiba-tiba mundur turun. Lu ngapain? Gue mau ngencing dulu kan. Itu cuman anak band yang lagi pada bayar, cuma ngeliat doang geleng-geleng doang. Season player ya. Iya. Waktu Last Child berangkat 12 orang apa 10? Dulu zaman gue masih 12 dulu. iya dulu. 12. Terus transisi ke Cowboy Junior banyak nih pasti yang berangkat. 36. Lu yang bercanda. Serius. Lu udah ajak kembali. Oh, Dulu tuh, emak-emaknya. iya. Emak-emaknya. Di Cowboy itu kan wardrobe-nya sendiri, dancernya sendiri, Oh, ada dancernya. Season playernya sendiri. session playernya sendiri, krunya sendiri. Emak-emaknya Mak-maknya antara 3 sampai 4. 4. Berarti lu ngurusin ibu-ibu PKK juga? Ya enggak lah. Kan mamanya ngikut om. Mamanya udah gede. Maksudnya ya udah bisa jaga sendiri lah. Kita kan lebih fokusnya ke Anaknya. ke talent gue sendiri. 36. Ya 36 itu kalau butuh dancer. Panitia Tapi mau normal. tuh ya beliin tiket 36. Ya terpaksa kan. Berarti 72 tuh ya. Kan PP. Bener. Ya waktu itu emang lagi Hype-hype-nya. lagi hype-nya lah. Tapi Penonton akhirnya- terbanyaknya Cowboy Junior di era lu, bisa inget lu? Seukuran mana gitu? Atau satu stadion Mandala Krida atau itu 20.000 orang? Wah, penuh mulu sih gue bingungnya deh. Kok sombong banget ini? Serius? Beneran? Ya, kayak senior sombong banget, penuh mulu sih. Penuh mulu. Arogan banget, arogan. Lah, Wajar dong. Oh, iya sih. Yang- susah emang kalau udah kejadiannya begitu ya. yang gratis aja penuh, apalagi yang bayar. Terbalik, yang Terbalik bayar ya? aja penuh, Oh, iya. apalagi yang gratis, terbalik. Nah, karena kalau Cowboy itu kan jatuhnya dia misalnya keluarganya misalnya bapaknya punya anak 3, pasti orang tuanya harus ngikut tuh. Jadi 5 tiket. Oh, analoginya gitu ya. Iya. Jadi ya kan kalau anaknya ada berapa nemenin anaknya juga, bapaknya Betul. pasti mau nggak mau beli tiket. Betul. Apa fansnya namanya? Komet. Komet. Komet Lisius. Komet Mania. Iya, Komet. Komet aja. Nggak pakai aja. Komet. Rame tuh. Rame mulu. By the way, berapa album sama lu? Sealbum? Enggak lah, sama gua dua album. 2 album tuh. Dua album. Bolak-balik dahsyat. Ya bolak-balik dahsyat, inbox. Ini 36. Dering. 36 orang nih, nggak mungkin lu nggak pernah ada yang telat mereka atau ketinggalan pesawat. Enggak, gua waktu kan 36 itu enggak semua kota. Oh gitu. Gua Gitu. kirain sih Enggak. full set, full pack begitu. Puyeng banget. Ketinggalan pesawat ya. Gua ngeliat Bang Dipta ya puyeng tipeng sebanyak itu. Ya kalau basicnya kerjaan lo di situ ngapain lo puyengin? Asli. Ya kan? Iyalah. Kalau udah kan cinta basic ya? lo iyalah. Lo kan sebelum lo terjun di dunia entertain pasti lo udah tahu dong. Situasinya lo harus seperti apa gitu. Jadi pernah miss flight nggak ketinggalan itu? Alhamdulillah gue dari megang Jiung sampai sekarang gue nggak pernah ketinggalan. Kalau rombongan band Nggak pernah. last minute Last minute iya. atau nego penerbangan untuk band delay pernah? Pernah. Siapa nih? Coba spill. Apa? Pas kemana sama pas yang mana? Gua itu Sama pernah Cowboy Junior? Sama Cowboy. Garuda lagi. Dan kru gue udah di dalam semua, gue sama orang tua sama player akhirnya gue nego. Dan satu-satunya gue maju dulu, begitu gue maju, gue masih menutupkan diri, gue bawa siapa gitu. Akhirnya nggak bisa dinego, gue tetap whatsappan sama kru gue, hampir mau ditutup ini katanya. Yaudah, akhirnya gue buka, gue bawa Cowboy Junior nih, gue tongolin lah sosok-sosok mereka. Diberdayakan. Ya kan,
keluarin nih. Akhirnya yang pramugari, ya pokoknya yang di situ lah yang ngurusin tiket apa. Langsung, oh masih bisa, tapi foto dulu ya. Tapi foto dulu, berarti tambah lama lagi. Makin lama. Akhirnya pakai Nokia. Mereka okein, kontak ke sana bisa, nggak jadi ditutup ya kan. Kira gue lari-larian, kejar-kejaran, begitu masuk ya udah kita dengan dicembrutin ratusan orang, ya kan. Satu pesawat itu. Nggak telatnya kenapa? Macet trek ini ya, karena kan kru yang berangkat duluan. Ya buat loading alat duluan. Ya biasalah perjalanan lah. Emang bangunnya kesiangan. Iya. Manajernya bangunnya kesiangan ya? Iya. Jadi artinya nungguin di lobby. Kebalik. Sober masih basian. Manggung terjauh dengan Cowboy Junior di kota mana? Apa luar negeri kali ya? Luar negeri gua. Di mana? Singapura. Kalau nasionalnya? Nasionalnya waktu itu Freeport apa Ternate gitu. Tambang ya. Tambang aja. Dingin dong ya? Dingin duitnya. Iya sih, kagak kan dinego kan? Kagak. Nggak dinego. Nggak dong. ditambahin ya? Ditambahin lagi. Gila. Ini yang muda-muda ini mereka belum ngerokok tuh, belum tahu bandel. Belum. Bandel. Yang ngajarin ngerokok siapa? Pergaulannya. Bukan manajernya. Ya, Permasalahannya bergaulnya sama manajernya. Sama manajernya. Yang ngajarin minum mahal? Pergaulan. Ya, manajernya. Pergaulan. Gua ketemu sama Babas ngajakin meetingnya di tempat minuman Mirasantika. Minum mahal ya? Lo kenal Om Bahir bang? Kata gitu. Enggak, gua gak kenal gua gitu deh. Gua udah semangat aja kan mau ngobrol loh. Kalau gua bilang kenal panjang tuh kan. Bisa buka Parah lu. Enggak seperti itu. Yang paling susah dibangunin? Yang susah dibangunin Aldi. Bukan Tahir kan? Bukan. Aldi. Ya kalau dibilang susah bangunin dalam kategori apa nih? Kalau manggungnya udah epic banget ya semuanya emang susah. Gitu. Yang paling ya, susah Aldi, banget. Bang Kiki. Ya kalau Iqbal kan sama mamanya kan. Oh mamanya nempel terus? Iya, karena kan emang yang ngurusin bunda lah dari dititipnya ke bundanya gitu. Yang paling lo deket? Yang gue paling deket ya deket semua sih. Ya, Yang karena deket banget, yang lo ajarin paling bandel? kalau deket sampai terakhir mereka vakum ya. Kalau gue bilang sih vakum sih, bukan bubar sih. Kalau bubar kan nggak bakalan reunian lagi mereka. Jadi vakum, gue langsung masih tetap megang si Aldi. Oh personalnya? Personalnya. Baru gue megang personalnya Aldi. Tapi yang lain ya tetap masih kalau ada yang nanya tetap masih gue jualin. Lemparin. Berarti paling dekat sama Aldi? Iya. Aldi Maldini. Pemain bola Maldini? Iya, emang dia diciptainnya emang Main bola. pemain bola, bapaknya ngefans sama Maldini. Lazio ya? Juventus? AC Milan. AC Milan. Contoh gue gak main bola. Terus yang paling lurus aja? Iqbal. Serius? Dulu. Sekarang nggak tahu. Sekarang setelah dari Meksiko ya nggak tahu lah. Kalau Babas gimana Babas? Babas emang dari dulu dia emang udah pentakilan. Dari dulu pentakilan. Iya, emang bocah paling pentakilan lah. Banyakan gula. Yang nggak capek-capek. Iya. Nah kan kalau tadi last child di 30-an juta. Ratusan. Nggak mungkin dong kalau Cowboy Junior lo nggak tahu nilai kontraknya. Ratusan. Ya udah di atas apa ya? Di atas angin. Dia bingung. Atas harga mobil lah, mobil Avanza Cash baru. Iya. 200. Serius? Expander. Sekali manggung 200-an? Enggak lah, maksudnya waktu di era itu Avanza kan masih 100
150-an. 150-an. Kurang lebih segitu lah. Di atas Viera tuh ya. Hah? Di atas Viera fee-nya. Viera kan 120 sekarang. Iya, sekarang Viera. Sekarang kita ngobrol, nggak tahu Iya. nanti kumen ya kan. Iya, tergantung kumen. Tergantung kumen mau ngambil atau enggak. Dan tergantung kumen juga Balas bisa apa dihubungin apa enggak. Gak apa-apa men lo belajar. Belajar untuk gak dihubungin. Uang makan udah ada dong tuh. Udah Bang. Berapa di era itu? Di mana? Di Cowboy Junior per orang. Ya dulu standar lah, karena kan gue juga nggak mau nggak mau ngepres IO-nya lah gitu. Ya di era itu kan uang makan masih yang 200. 2,5 di era itu gede di era sekarang bang. Gila kali ya. Ada apa ya? Uang makan gua aja dulu tuh cepet. Lu udah 2,5 200 iya. 2,5 masih nego kan. Iya. Masih 5.500. Setengah. Naik. 200 lah waktu itu era mereka. Berarti 400 sekarang lah ya. Gokil juga lo uang ya. Hebat lu. Biar lawan. Terus lu sedih nggak mereka rehat atau mereka break? Sebenarnya gue sedih sih, maksudnya sedihnya ya karena fanbase mereka tuh apa ya? Loyal. Fanatik banget gitu. Fanatik banget. Kalau gue sebutnya sih ya seperti zombie lah mereka. Serius. Tapi kan wangi-wangi, nggak kayak Enggak. nggak saha. Beneran, mereka tuh fanbase itu yang masih yang ya kayak zombie lah. Zombie itu kan nyium bau orang aja cepet kan. Nah ini nyium Cowboy Junior tuh si JR tuh mereka tahu di mana pun kita ngumpet. Tapi ada kayak ini nggak? JKT48 ada event second Pernah. berbayar. Ada fenomena second berbayar. Meet and greet paling gitu. Meet and greet-nya berbayar. Berbayar. Berapa berbayar? Ya tergantung. Kalau Seinget lo range-nya. ya 200-an, 300. Itu juga ikutin konser. Udah include bisa nonton konser. Iya. Ya mereka kalau uniknya si JR itu sih kalau gue bilang uniknya anak-anak itu setiap mereka ulang tahun bikin birthday pasti penuh. Gitu. Dan itu tiketing. Karena menghindari penuh ya kan. Biar ke filter. Gitu kan. Takutnya tuh orang kadang-kadang yang mau datang itu biar seenaknya aja gitu. Dipikirnya kan kalau gratis pasti kan yang membludaknya tuh parah gitu. Ini kan lu sebagai bapaknya mereka berarti kan di Cowboy Junior nih. Ada lagi bapaknya. Ada lagi lebih bapaknya. Kalau bapak di lapangan lu berarti kan, Om? Ada ya. Bapak di lapangan. Berarti pasti lu kenal nih komet-komet yang maniak yang mereka kemana aja gitu. Iya, Pasti ada. ada. Siapa aja tuh yang lu masih ingat gitu? Dulu namanya ketuanya itu si Dinda. Ketua regional apa nasional? Nasional. Dinda. Nah itu dia yang suka nyortir dia soalnya dulu Dia sih di banyak di sih. Jakarta apa di? Di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta, di Tangerang. Terus Ya itu Dinda itu yang ngurusin ratusan komet-komet tiap kota perwakilan. iya. Dan dia juga punya apa ya? Perwakilan juga lah punya jatuhnya Punya downline. Punya Korwil. Iya. Korwil. Dinda ini seumuran sama anak-anak Iya. si JR. Iya. Pacaran sama anak Katanya si JR. enggak. Di istilahnya apa ya? Di atasnya anak-anak sijar. Oh gitu. Ya. Tapi nggak pacaran sama anak si JR. Ya enggak lah. Kirain. Dinda pacaran sama Mbak El. Ya enggak lah. Enggak ada gitu-gituan lah. Kita kan masih menghargai. Dinda nih masih berhubungan baik nggak? Enggak. Udah lost contact? Udah lost contact. Unfollow-unfollowan. Pokoknya setelah bubarnya Si JR, rehatnya si JR. ya kan. Konser terakhirnya mereka lah gitu. Itu dibikin di daerah kota waktu itu. Di daerah Mangga Besar. Ada gor. Dan di situ terakhirnya mereka. Dinda berarti sekarang ke Dia kayak bisnis gitu. tapi Dinda ada under management enggak? Pada saat itu Enggak ada. enggak ada. Tapi ikut terus. Ikut terus. Berarti masuk dalam rombongan.
Kalau Enggak manggung? juga. Oh enggak juga. Tentatif. Enggak, untuk Jakarta doang. Oh untuk Jabodetabek doang. Oh, tapi dia kalau misalnya dia mau datang, misalnya kita main di Surabaya, dia beli tiket sendiri. Oh gitu. Iya. Dan itu kadang-kadang ada yang dari Jakarta datang ke sana gitu, mungkin janjian kali kan sama ketua Komet Makassar, Surabaya, mungkin mereka kan karena mereka dulu tuh solid banget mereka. Masing-masing wilayah tuh Terkoordinasi dengan baik. Rehat nih si Cowboy Junior. Lu kemana ya? mana gue? Ingat nggak? Nggak mungkin kan lu langsung bertahan satu cinta. Enggak, gue kan 18 musik. Benrok. gue pindah, gue ke label. Oh, A&R label, bukan? Enggak. Iya enak. Label mana? Dulu ada namanya Talenta. Siapa aja tuh sih? Dulu tuh ada Peron 1, Bekasi ada ya? Aira. Apa? Aira terus. Aira tuh si siapa? Gitarisnya 420. Robi. Gitarisnya 420. Oh, Nui. Nui. Oh, gila. Asep. Si Asep gue panggilnya. Asep. Jari. Pengguna jari. Dulu dia. Terus dari situ baru tuh gua Nyawa. dari situ gua kemana ya? Oh, gua megang Peron personal. Iya, karena ada ini kan bubar nih, labelnya bubar. Akhirnya gua ambil personal. Dari situ gua yang ngurusin mereka lah gitu. Melody Maker. Oh, Melody Maker itu sih gua dari di era udah gua di Cowboy udah ada. Siapa lagi om? Melody Maker, Papan Luncur. Papan Luncur ska. Iya ska. Terus Kunci. Jaga kunci gimana? Coba gue pernah Ini gimana sih? Seumuran ketemu seumuran. Tahu ya, gua waktu itu kenapa ya gua bisa dikunci ya? Gua juga bingung gitu. Gua sempet malah gua kenal Kunci itu akhirnya gua dibawa ke 18 plus sama Ade. 18 musim. 18 musik. Iya, 18. Lotek bukan? Bukan. Bangun tuh. Nah, karena kerjanya larut malam dulu. Udah akhirnya Kunci lah yang gue pegang. Tapi gue eranya Kunci itu vokalis cewek. Iya yang perempuan. Yang kemarin ya. Ya, nggak lama lah gue megang itu. Akhirnya vakum lagi mereka dengan nyari vokalis baru. Ya tetap masih berhubungan baik lah. Sama semua talent masih berhubungan baik kan? Masih semua. Nggak ada yang nggak baik. Setelah sama mereka baru endingnya di sekarang nih. Nah iya gue di PH dulu. Oh di PH dulu baru Gue ke di PH. Baginda. Ya jadi gue dari Aldi, gue megang personal Aldi itu gara-gara gue main film akhirnya gue ketemu sama orang film ini gitu, sosok film inilah gitu, ibu inilah. Akhirnya gue masuk ngurusin anaknya gitu. Setelah ngurusin anaknya ya berjalan lah dibikinin PH film manajemen gitu, bikin web series, bikin apa namanya Abigail. Dari situ lama tuh gua hampir 4 tahun gua ngurusin di situ, 4 sampai 5 tahun lah. Di saat gua udah mau bosen lah gitu, kayaknya gue nggak bisa nih, gue harus di band lagi nih gitu. Ya, mentalnya band banget. Anak band. Rodis banget mentalnya. Iya, soalnya Siap. apa ya, karena udah biasa kali ya gitu, udah paham gitu. Tongkrongannya. Kalau di film kan ya beda, struktur film sama struktur band udah beda nih, dan orang-orangnya beda nih gitu. Gue sih lebih nyaman di band ya. Kalau di film kan ya pala tuh harus selalu di depan gitu, kalau enggak lu disikut terus gitu. Ya gitu, makanya ya udahlah. Akhirnya gue Baginda. kelas ke Baginda. Kita ketemu pandemi tuh ya. Iya. Kan tadi lu ngobrol sama gua. Padahal dulu Baginda ceng-cengin lagu itu ya. Iya. Bertahan satu cinta. Band mengulang kata. Bertahan satu cinta. Tapi itu dengan vokalis yang lama. Bisa aja menghibur lagunya kan tetap yang itu. Iya, tapi kan
Yes, kenapa ya? Gue juga dulu ya tiba-tiba aja gitu ya kan. Waktu itu kan masih megang band-band tatoan. Band tato. Tapi rezekinya sama. Lebih gede ini. Tapi zamannya itu Celestial. Acara yang ini korporat gitu kan menghibur bapak-bapak jenderal. Gua kaget nggak tuh? Main di klub-klub ya kan? Di klub. Bukan di klub sekarang. Bukan di Rossi kan? Beda lain. Beda segmen. Bukan di gigs. Berarti minumannya beda tuh yang plastik. Ini beda. Namanya udah beda, udah nggak anggur merah, udah single malt lah ya. Minimal Jameson lah. Gila. Kan ngeliat tuh perutnya makin maju ke depan. Ya. Sekarang udah makin nyantai. Kalau dulu kan masih temperamen nih. Sekarang enggak. Masih sih. Oh masih. Orang aja masih. Darahnya nggak bisa bohong ya. Terus RMI. Ya. Sebelum gue di Baginda. Jadi RMI dari kacamata lo tuh apa tuh? Ya organisasi. Sebenarnya gue bikin RMI itu kan gue yang bikin. Sombong lagi tuh. Nggak apa-apa, Pe. Nggak apa-apa. Si sombong mulu. Bingung gue nih. Nggak apa-apa. Siap. Kan sukses itu harus Afirmasinya biar sukses. gue bikin RMI itu 2015. Oh 2015 ya? Iya, gue bikin 2015. Pertama itu gue ngobrol sama Mike Mike mana nih? Mike Ferdi. Nah, label Musika. Dulu dia di Tiwi. Itu di apa bandnya Domino. Akhirnya gue ketemu sama dia, gue bikin lah tuh. Kita bikin wadah yang buat anak-anak RM road manager kalau ketemu di bandara tuh biar nggak ya saling kenal lah gitu. Awal-awal mulanya. Ya udah Mike, lu dengan yang lo kenal, lo masukin, kita bikin grup. Nah gue yang kenal, gue masukin grup gitu. Sampai akhirnya RMI sekarang ada berapa tuh? Kalau di sekitar 100-200an. Sebenarnya sih banyak, tapi kan banyak yang hengkang juga kan karena udah nggak yang jadi RM juga kan. Di dalamnya ada siapa aja coba? Seperti yang lo inget di dalamnya. Gila ya. Ya ada Ricky. Ya. Dari Lasca. Terus ada Breng dari tadi. Ada Bang Mike masih. Ada Mike, ada Dalban. Slow Dalban. Terus ada Hendra Jaker. Terus ada Pak Ajis, ketuanya kan Pak Ajis. Ada Rozi, ada Tommy, ada Kace. Ada Oji. Ada Paim. Wah banyak banget lah. Orang-orang lama lah yang kuat mental. Yang nggak di RM aja, yang udah nggak di RM, ya tetap harus ada stay di situ lah. Karena kan silaturahmi itu bukan dia mau jadi RM atau dia sudah jadi RM gitu. Yang penting basic lo inget RM ini perjuangan dari awal. Nah, udah panjang ngobrol segala macem. Gue mau tahu dari lu nih Bang Bay, road manager itu yang baik kayak gimana? Berat nih. Kalau kayak lu kurang baik, orang masih temperamen. Apa emang harus galak nggak sih? By the way, harus dibenci sama galak nggak sih? Enggak juga sih. Oh sih. Ya. Dari Bang Bael. Roadman itu kan lu baik tidak baiknya itu kan tergantung dari lu sendiri gitu. Menghadapi ya satu, kalau roadman itu kan berpaku dengan riders ya kan, mereka ada riders, lu harus banget gitu, harus bertanggung jawabnya di lapangan. Kepala rombongan banget. Gimana? Kayak gimana nih roadman itu? Nggak harus galak. Nggak usah harus galak. Tapi harus hafal rombongannya. Iya, terus tahu ridersnya. Itu paling nggak ya komunikasi dengan baik lah gitu, sesama LO dengan roadman atau pihak pengecer. Ya sama pihak setempat lah, mau vendor. Roadman tuh boleh lentur nggak sih? Apa harus tetap straight on riders gitu? Misalkan nggak ada citato, harus citato. Ya nggak juga. Oh nggak. Dibikin fleksibel aja. Hal apa yang nggak boleh dinego atau emang saklek kayak gitu?
Ya kalau Bagi kacamata lo. Kalau kacamata gue ya kalau gue waktu jadi roadman satu hotel. Nggak bisa dinego. Iya. Harus bintang 5. Harus karena kan harus gitu. Maksud gue hotel itu harus karena itu kan kewajiban buat artisnya gitu. Hotelnya nggak boleh nego bintangnya. Boleh. Oh, kirain gua harus bintang 5. Ya enggak juga lah. Kan semua kota itu belum Nggak tentu ada semua bintang bintang 5, bintang 4 gitu. Hotel, durasi manggung ya oke, fleksibel lah. fleksibel. Handuk harus ada nggak? Enggak juga. Nggak Kalau ada. di versi gue ya. Iya. Handuk nggak ada nggak apa-apa, keringetan nggak apa-apa telan lo. Lah kan gue ada tisu. Oh gitu. Oh ada substitusinya, ada penggantinya tisu. Air mineral harus ada. Harus. Standing aircon, AC harus ada di Sarnafil. Ya enggak juga. Nggak apa-apa nih berarti nggak ada AC main siang. Enggak masalah. Oh, ya. Payment harus lunas dong. Harus. Uang makan harus ada. Harus. Wajib. Karena gue di riders gue juga gue wajib gitu. Yang dinego, yang boleh dinego. Yang boleh dinego ya kayak misalnya makanan aja, makanan dikonsumsi di backstage kan. Lebih intinya gitu. Misalnya gue pernah ya kan, kadang-kadang suka apa ya? Suka nyeleneh juga roadman. Gue juga pernah posisi. Pernah ngehe, pernah jadi roadman. Pernah sindrom. Nah, itu seru deh, coba. Pernah ngehe juga gitu. Maksudnya Ngehenya gimana nih ngehenya? kayak anjing, kayak air mineral ya kan. Yoi. Kan gue mintanya kan emang gue yang salah sih maksudnya air mineral terus tiba-tiba gue dikasihnya air yang biasa, kalau yang 1.000 perak gitu ya wajar. Non brand. Ya kan air mineral mas. Iya sih. Tapi nggak itu juga. Bener juga nggak salah. Ya mas, kita kan di kota ini cuman ada air mineral ini. Ya enggak, paling enggak ya kota lo punya Indomaret nggak? Begitu. Ada Keledek seperti. Iya. Kota lo punya Indomaret nggak? Ya ada lah mas, masa nggak ada gitu. Alfamart ada gitu. Ya kan Aqua ada di situ gitu ya. Gitu. Yang nggak yang 1.000 perak juga lo beliin. Ya mereknya aneh-aneh ya. Ya kan? Itu kalau lagi ngehe tuh. Terus Iya. ngehe lagi apa lagi? Ya Marah-marahin LO. marah-marahin. Kadang-kadang jemput, masalah penjemputannya Telat. gitu. Kadang-kadang terus sama suruh standby. Gitu. Lu suruh standby. Iya, 24 jam. Standby misalnya. Ya kan kalau talent kan namanya orang lagi pada mandi apa kadang-kadang kan suruh buru-buru. Gue tuh yang paling kesel banget kayak gitu. Maksudnya udah tahu lu udah megang gua perform jam berapa gitu. Kadang-kadang kan yang ya mereka di press juga sih dari atasan yang di lapangan juga gitu, state manager yang di lapangan juga gitu. Tapi ada nggak LO yang berkesan terus lu berhubungan baik sampai sekarang? Malah jadi temen? LO atau stage manager atau show D atau IO-nya? Kalau state manager ada, IO ada. Masih sering ya kalau gitu? Masih, karena ya gue butuh mereka juga kan gitu. Kayak misalnya job-job gua sampai sekarang pun itu kan job-job yang dari IO yang gua kenal dari gua zaman di Last Child kan. Berarti harus berhubungan baik tuh ya? Iya, harus banget. Selama masih menguntungkan kalau Yang penting dapur lu masih ngebul dari mereka ya. Enggak. Gua selalu menjalin hubungan sih kalau gua. Gitu, selalu baik lah. Misalnya gua udah misalnya bulan kemarin ngasih job terus tiba-tiba ngilang kan, dia pakai job yang lain, kadang-kadang gua ajak, bro ngopi yuk bro gitu. Calling dulu, ajak nongkrong gitu, buat treatment mereka. Ya kita kan beli kopi juga nggak sampai ratusan juga, tapi kita dapat jobnya puluhan juta. Ini baru pinter nih dari segi bisnisnya. Iya. Ngopi dong. Jadi ada nggak roadman idola lu? Atau roadman yang menurut lu bagus? Yang kerjanya banyak sih kalau gitu. Selain Ricky, selain yang di meja ini? Banyak sih. Oh yang di meja ini nggak ada yang bagus ya? Bagus. Oh, bagus. Selain yang di meja ini siapa? Selain yang di meja ini? Boleh dong nyebutin dong. Ya ada Tommy dari Noah. Iya berat, bandnya juga berat. Tommy dari Noah. Terus Ajis dari ada band sekarang. Roji di Momonon. Terus si Firza juga, si Wajib Firza ya kan. Maksudnya dia banyak gitu yang gue idolain tuh banyak gitu karena basicnya sama-sama gitu.
awalnya ya kan gue dari manajer, terus gue bisa ke roadman juga gitu, karena bukan bisa ke roadman juga, emang pengen double gaji udah deh. Emang nggak mau dipecah gajinya, udah gitu aja sih om. ya habis gue tahu Lu balikin. Lu juga masalah apa kabar selama ini? Saha juga, Saha nih, Saha eta ya tuh. Saya. Ini band legend loh yang 2010 nongol-nongol udah tahun segini ya. Gila. Band panggung legend loh. Bentrok itu mah. Ini band keren ini. Band keren. Itu pelacur digital Ini panggilannya. emang keren. Pelacur digital panggilannya. Ini band keren ini, makanya gue mau stiker. Bisa nah dunia Mbak El nih. Terus sekarang lagi sibuk ngapain om? Basa-basi banget nih closingan kita. Lu sibuk ngapain? Ya sama Baginda sih, gue lagi promo single terbarunya Baginda juga. Kok Malaysia kemarin nih? Ya rencananya mau ada konser di Malaysia juga Bagindas X Kangen Band. Kolaborasi. Sukses ya om. Sukses. Makin Amin. mantep. Sukses juga buat Pokoknya balik-balik Break. balik-balik harus traktir kita ya. Amin. Makan Harus. enak ya kan. Ini kan udah gue traktir. Malaysia traktirnya platters. Kita juga punya program dari RMI bikin sertifikat nanti. Bikin apa, bikin apa? Rencananya RMI gue bakalan road manager Indonesia ini, roadman yang tadinya tidak bersertifikat akhirnya gue bikin Anjas, gue dapet serti berarti itu ya. sertifikat keanggotaan semua. Tapi nggak lo kick ntar gue kan, gara-gara nggak balas WhatsApp. Kalau lu kick lagi, kemarin gue ditodong, gila WhatsApp gue nggak dibalas, keselip om, handphone gue cuma satu. Giliran DM gue balas lu, dibales lu gitu. Iya om maaf, susah, sensi nih orang tua. Itu tandanya? Tandanya? Mau minta kaos. Kaos ini nih. Kaos ini nih. Eta saha yuk. Jadi pesan-pesannya nih buat teman-teman nih, menurut lo sebagai road manager itu menjanjikan apa enggak? Menjanjikan banget. Nikmat apa enggak? Nikmat. Nah, kenapa tuh nikmat dan menjanjikan yang terus? Kerjanya Ya, karena Udah sekian gini. tahun tuh. Iya, karena lu kerja di dunia entertain ini, di musik ini, lu nggak bakal pernah tua. Lebih baik lu menolak tua. Karena ya sampai kapanpun lu happy aja, ketemu orang, kenal sama orang semua, nggak akan stres gitu. Nggak akan puyeng ya? Iya. Bener sih Bu ya. Ya nggak bakalan, karena lu jalan ke kota manapun lu pasti menikmati, ya kan? Lu ketemu alam yang enak, Kerja sambil jalan-jalan ya. kerja sambil jalan-jalan, ya kan? Dapat duit pula, makanan yang favorit ada yang di luar kota. pokoknya enak lah semuanya gitu. Oh yang ada revenge. Mantep pokoknya ya. Pokoknya mantep. Pokoknya yang orang yang mau kerja di jadi RM, mendingan Bener baik. lu tekunin bener-bener gitu. Biar jadi gitu. Biar jadi, ya kan dari roadman bisa jadi manajer. Seperti Anda kan. Gua ini dari Rodis runner. Pokoknya apapun itu menjanjikan kalau lo tekunin. Janjikan. Kayak Emang nggak ada gitu. sekolahnya Nggak tapi ada sekolahnya gitu. Sekolahnya pengalaman itu. Iya. Mahal sekolahnya cuy. mahal. Mahal lu harus bolak-balik bandara lu. Jadi roadman gua tanya, ada nggak 1000 kali lu bolak-balik bandara? Lebih pasti. Lebih. Kapan lagi lu 1000 kali bolak-balik bandara? Lebih. Ketemu ini nggak roti O? Halo Mas Iden. Tahu itu dia nggak pindah-pindah ya? Coba cariin dong Om Bael, manajernya Duda Herlino. Gue foto bener nama dia gitu. Serius ini gue foto beneran nama dia, mau begini fotonya. Aku nggak gitu fotonya. Menang. Oke Om Bael, thank you Om Bael. Sukses terus, sehat ya Om.